Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu lagi di channel Arudha Akhirat. Harapan dari saya, semoga sahabatku semua selalu diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, serta dikabulkan semua hajatnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Saudaraku yang beriman, bahwa penamaan surat yang ada dalam Al-Quran menggambarkan isi atau kandungan ayat di dalamnya. Salah satunya dinamai dengan nama-nama hewan, karena isi atau kandungan ayat di dalamnya ada kisah yang melibatkan hewan. Sedikit banyak akan menggambarkan isi sebuah surat Al-Quran. Fungsinya seperti kata kunci. Meskipun nanti memang banyak sekali ayat yang secara tampak tidak mengikuti alur kata kunci nama suratnya, tentang surat yang dinamai nama-nama hewan ini setidaknya ada 5 surat dalam Al-Quran yang dinamai nama hewan, yakni yang pertama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah yang bermakna sapi betina diberi nama demikian karena di dalamnya berisi sebuah kisah tentang Bani Israel yang terus-terusan bertanya soal sapi yang ingin disembelih kepada Nabi Musa alaihissalam. Surat ini terdiri dari 286 ayat dan terhimpun dari juz 1 hingga sebagian juz 3. Surah ini termasuk golongan surat Madiniyah, dan ini jelas terlihat pada jumlah ayatnya yang banyak. 2. Surat An-Nahl. Surat ini mempunyai arti lebah. Dinamakan demikian karena di dalamnya terdapat ayat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada lebah tentang cara membuat sarang dan lokasinya. Surah yang terletak di juz 14 ini termasuk surah Makkiyah dan terdiri dari 128 ayat. 3. Surat An-Naml, artinya berarti semut. Diambil nama demikian karena di dalamnya terdapat kisah gerombolan semut yang diinstruksikan masuk sarang oleh ratunya ketika Nabi Sulaiman dan pasukannya hendak lewat di sebuah jalan. Nabi Sulaiman yang mengetahui hal itu hanya tersenyum. Hatta iza ataw ala wadin naml qalat namlatun ya ayyuhan naml udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduh wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Al-Quran Surat An-Naml ayat 18. Surah ini termasuk surah Makkiyah dan terletak di juz 19 serta terdiri dari 93 ayat. 4. Surat Al-Ankabut. Makna dari nama surat ini yakni laba-laba. Penamaan demikian karena di dalamnya terdapat ayat yang mengungkapkan perumpamaan para penyembah berhala dengan laba-laba yang terlalu percaya pada kekuatan sarangnya. Termasuk surah Makkiyah. Surah ini merupakan surah ke-29 dan terletak di juz 20 dan terdiri dari 69 ayat. 5. Surat Al-Fil. Surat Al-Fil mempunyai arti gajah. Dinamakan demikian karena kalimat terakhir dalam ayat pertamanya adalah Al-Fil. Surat ini adalah surah ke-105 dan terletak di juz 30, termasuk surah Makkiyah dengan berisi 5 ayat. Berikut bunyi lengkap surat ini. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tawlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia
dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Quran Surat Al-Fil ayat 1-5. Demikianlah nama-nama surah di dalam Al-Quran yang diambil dari nama hewan. Salah satu hikmahnya, banyak sekali ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan hewan sebagai sumber pengetahuan dan perumpamaan-perumpamaan lainnya. Mungkin itulah yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.